Kalau Gibran jadi cawapres Prabowo, Jokowi berpotensi kena serangan balik PDIP. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Khairul Umam melihat Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto masih menunggu momen untuk melakukan deklarasi calon wakil presiden. Umam mengatakan besar kemungkinan Ganjar masih menanti keputusan nama cawapres yang akan dipilih oleh Prabowo. Sedangkan di sisi lain Prabowo benar-benar masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batasan umur cawapres 35 tahun. Jika putusan MK mengabulkan gugatan judicial review atas batas umur cawapres itu, maka hampir partai Gibran akan menjadi cawapres Prabowo. Kata Umam dalam keterangan tertulisnya kepada Suara.com Selasa 10 Oktober 2023. Langkah Prabowo menjadikan Gibran sebagai cawapres bukan tidak mungkin membawa dampak positif terhadap koalisi Indonesia Maju. Umam melihat kehadiran Gibran bisa menjadi titik temu dari proses negosiasi yang alot di internal koalisi berkaitan dengan cawapres pilihan. Utamanya di tengah tarik-menarik antara Golkar dengan PAN yang menginginkan Erick Thohir. Pencawapresan Gibran juga bisa menjadi mesin politik untuk menggerus suara pendukung Ganjar Pranowo di basis-basis wilayah yang dikuasai PDIP, kata Umam. Tetapi sisi lain yang juga harus menjadi pertimbangan kubu Prabowo sebelum mengikih Gibran menjadi cawapres ialah potensi terjadinya perang bubat. Tentu PDI Perjuangan sebagai partai di mana Gibran kini bernaung akan merasa dikhianati oleh kadernya tersebut. Bukan cuma merasa dikhianati, PDIP besar kemungkinan merasa dilangkangi dan diabaikan oleh Gibran yang notabene merupakan bagian keluarga Jokowi. Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina ini mengatakan besar kemungkinan PDIP akan melakukan evaluasi total terhadap status relasi dan keanggotaan Gibran, Bobi, termasuk Jokowi. Hal tersebut bisa dilakukan PDIP apabila opsi Gibran sebagai cawapres Prabowo benar-benar direalisasikan. Bersamaan dengan hal itu, pencawapresan Gibran akan menjadi bumerang bagi Prabowo dan Jokowi. Bukan tidak mungkin, para rival politik saat ini justru sedang menanti-nanti Prabowo memilih Gibran untuk kemudian memandangnya sebagai narasi politik dinasti. Pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo terlebih melalui keputusan MK yang mengabulkan batas minimal usia cawapres akan menjadi amunisi yang sangat efektif untuk menghantam legitimasi dan kredibilitas politik Jokowi sebagai presiden. Di sisi lain, meski politik pencapresan Prabowo juga bisa hancur karena narasi dinasti politik yang dibangun para rival. Sebab putusan MK dan deklarasi Prabowo Gibran akan dianggap sebagai manifesti nyata akan ambisi besar Jokowi yang haus kekuasaan. Sebagai kelanjutan atas operasi politik untuk mewujudkan presiden 3 periode, penundaan pemilu, hingga mengokohkan posisi anak-anaknya di percaturan politik kekuasaan nasional, kata Umam. Lebih jauh, Umam memperkirakan narasi politik dinasti yang merujuk pada pasangan Prabowo Gibran sekaligus bisa dijadikan sebagai wacana penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang dikait-kaitkan dengan potensi intervensi kekuasaan presiden terhadap yurisdiksi MK. Jika PDIP tersulut lalu berkoordinasi dengan partai-partai koalisi perubahan yang menjadi rival kekuasaan saat ini, maka tidak menutup kemungkinan hal ini bisa membuka peluang bagi munculnya proses impeachment terhadap kekuasaan Presiden Jokowi, kata Umam. Imbas lainnya adalah pasangan Prabowo Gibran akan berhadapan langsung dengan musuh-musuh politik Jokowi yang kemudian mengkonsolidasikan diri menjadi satu kesatuan, termasuk PDIP, untuk melakukan perlawanan secara terbuka pada kekuasaan Jokowi dengan mengalahkan Prabowo Gibran, kata Umam. Disinilah pertemuan Puan Maharani dan Yusuf Kala menemukan urgensi dan relevansinya sebagai koordinasi awal untuk membuka kemungkinan kerjasama politik di putaran kedua Pilpres 2024 mendatang. Jika Jokowi dianggap betul-betul sudah berulah dan lupa diri dengan amanah kekuasaan yang ia pegang saat ini, tandas Umam.